Di sebelah kiri saya ini adalah all new Honda Scoopy 2021. Kenapa saya katakan all new? Karena dia mengusung update atau mengusung ubahan dari mulai desain, kemudian mesin sampai rangkanya. Seperti apa detail Honda Scoopy 2021 ini? Nanti kita lihat. Sekarang kita test ride dulu. Saya test ride berdua. Jadi supaya kita tahu performanya, bukan cuma tes seorang diri, karena kalau tes satu orang pasti performanya akan lebih kuat atau lebih akselerasinya pun akan lebih cepat. Nah, saya tidak akan mengetesnya hanya sendirian saja, tapi dengan teman saya, Om Dedi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berkendara santai antara kecepatan 40 sampai 60 km per jam, ini feel-nya enak banget. Jadi redaman suspensinya kalau di jalanan halus seperti ini lembut sekali. Khas Honda banget, karakter Honda nggak hilang. Karakter Honda nggak lepas dari Scoopy 2021 ini. Buat belok juga dia enak banget, nurut banget di tekuk kanan kiri. Jadi nggak ada feel membuang. Mungkin karena dimensi dan bobotnya yang nggak terlalu berat ya. Buat nanjak berboncengan pada kecepatan 50 km per jam terasa ringan. Ini berboncengan saya ya, apalagi kalau sendirian. Jadi kalau ada isu yang bilang katanya Scooty Honda 110 cc nggak kuat nanjak, itu kayaknya hoak kali ya. Nah, ini tanjakan yang kedua masih berboncengan dan masih di kecepatan 50 km per jam dan tetap terasa tidak begitu berat. Bisa saya katakan nanjaknya ringan. Ini kemudian ada tanjakan lagi, masih kita jajal lagi dengan berboncengan dari kecepatan 60 km per jam hampir, kemudian dia turun sampai pada 50 km per jam. Tapi ini putaran gasnya masih banyak, saya cuma putar grip gasnya sedikit, tidak sampai habis. Jadi enteng buat nanjak, enteng banget. Kalau saya bilang enteng banget juga mungkin berlebihan ya, karena ini motor mesinnya 110 cc. Ya nggak pakai banget lah, yang jelas enteng. Kemudian kita lihat indikator ekonomisnya atau eko indikatornya. Dia akan menyala pada kecepatan stabil, di mana putaran gasnya juga stabil. Ini pada review kali ini saya kecepatannya ada di kisaran 40 sampai 50 km per jam dan dia stabil menyala. Kecuali jika gaya berkendara Om Bro tidak ekonomis, misalnya membejek atau membetot gas sekaligus, itu icon atau indikator ekonya atau eko indikatornya dia bakal mati. Karena pada kondisi seperti itu, misalnya di tanjakan kita bejek gas sekaligus atau kita tarik dengan kecepatan tinggi, maka eko indikatornya akan mati. Nah, ini agak meredup karena saya lagi melewati tanjakan, jadi konsumsi BBM-nya lebih banyak pada kondisi tanjakan seperti ini. Kemudian setelah kecepatannya stabil, dia akan menyala terang kembali. Jadi kondisinya ketika menaiki tanjakan atau melaju dengan kecepatan tinggi, full top speed gitu, atau apalagi sampai mentok gas, itu pasti eko indikatornya akan meredup atau padam, karena dalam kondisi seperti itu konsumsi bahan bakarnya tidak ekonomis. Pada
hampir mendekati 60 km per jam juga dia eco indikatornya menyala. Yang penting asal putaran gasnya sudah stabil, jadi tidak stop and go, tidak naik turun, becek sekaligus, buka sekaligus, dia pasti akan menyala. Ini test ride-nya saya lakukan berboncengan ya. Artinya jika kita berkendara sendiri atau Om Bro berkendara sendiri, maka eco indikatornya dia akan lebih sering menyala terang karena konsumsi bahan bakarnya juga pasti lebih ekonomis ketimbang saat berkendara berboncengan. Ini saya aktifkan fitur idling stop system, kita coba seperti apa responnya. Saya coba berhenti, bagaimana respon fitur idling stop systemnya. Ya, mati, responnya bagus. Itu dia barusan hasil test ride saya bersama Om Deddy. Sekarang kita lihat tampilan motornya. Kita mulai dari tampilan depan. Lampunya berdesain membulat seperti ini, walaupun tidak benar-benar bulat, dia oval, tapi menunjukkan bahwa desain retro memang seperti ini. Jadi retro banget dari mulai lampunya, kemudian spionnya, kemudian desain bodinya. Ini lampunya jenisnya LED proyektor, penerangannya sangat baik di malam hari. Lampu sennya berbentuk motif, ada motif buramnya di sebelah sisinya, sedangkan bagian tengahnya dia bening. Kemudian untuk lampu sen dia masih bohlam biasa, belum LED. Kemudian sekarang kita lihat bagian speedometernya. Panel meternya kombinasi antara analog dan digital. Untuk speedometernya dia analog. Kemudian indikator-indikator yang lain kita coba on kuncinya. Di sini ada indikator injeksi. Kemudian di bagian bawahnya ada jam digital. Kemudian ada nilai rata-rata konsumsi bahan bakar, dan di bawahnya ada fuel meter atau indikator penunjuk sisa bahan bakar. Angka konsumsi bahan bakar yang sudah saya dapatkan dari trip sejauh 137,4 km. Ini trip saya dan trip sebelumnya. Dia menghasilkan angka konsumsi bahan bakar rata-ratanya adalah 62 km atau lebih tepatnya 62,1 km per liter. Cukup irit, bahkan bisa saya katakan sangat irit, karena ternyata dia mencapai lebih dari 60 km per liter untuk tingkat konsumsi bahan bakarnya. Unit yang saya review ini warna utamanya adalah, untuk lebih gampangnya saja, ini biru doff atau matte blue. Dia tidak mengkilap seperti warna metalik. Kemudian kombinasinya adalah warna joknya coklat, kemudian warna decknya juga coklat, dan untuk tebeng bagian belakang berwarna krem. Di bagian samping bodi, nama Scoopy-nya dia dari emblem 3D seperti ini, jadi bukan hanya stiker. Jadi terkesan elegan, terkesan walaupun dia bukan skutik premium tapi terkesan premium. Lingkar rodanya dia 12 inci, tapi itu untuk diameter velgnya. Meskipun diameter velgnya 12 inci, Honda Scoopy ini menggunakan ukuran ban yang cukup gambot, yaitu untuk roda belakangnya, untuk ban belakangnya adalah 110/90, sehingga bentuknya tebal dan lebar. Jadi meskipun diameter velgnya 12 in, tapi penampang totalnya dengan bannya itu dia cukup besar, hampir jadi seperti Honda Speci, Honda Beat, dan Honda Vario yang berdiameter 14 in, karena yaitu tadi, karena ukuran bannya lebih besar atau lebih gambot. Di bagian sisi kiri bodi, pada bagian box filter udara, di sini ada teks atau tulisan ESP. Joknya berwarna coklat dan dia memiliki profil atau bermotif kasar sehingga tidak licin saat kita kendarai. Dan di sini ada motif jahitan seperti ini. Saya kurang paham apakah ada fungsi tertentu atau hanya variasi saja, tapi yang jelas dengan adanya motif jahitan seperti ini dari tampilannya saja jadi sudah terkesan mewah. Kalau tidak mau dikatakan premium, mungkin berlebihan kalau saya katakan premium, tapi dia yang jelas sudah elegan. Bagian decknya seperti yang tadi saya katakan berwarna coklat. Sini ada motif garis seperti ini, dan di bagian sisi dia ada motif kasar seperti ini, sehingga ketika kita menapakkan kaki di sini maka dia tidak akan terasa licin.
Tipe yang saya review ini adalah tipe standar atau tipe CBS. Nah, ini fungsi kombi brake sistemnya ada di sini. Ketika saya menarik tuas rem kiri atau tuas rem belakang, itu rem depan ikut bekerja sehingga ikut menjaga atau ikut membantu menyeimbangkan pengereman. Seperti yang barusan saya katakan bahwa yang saya review ini adalah tipe CBS. Artinya dia belum menggunakan keyless, jadi masih menggunakan kunci mekanis seperti ini. Tapi meskipun dia masih menggunakan kunci mekanis, di sini sudah ada remote yang memiliki beberapa fungsi, yaitu berfungsi sebagai answer back system. Kita coba. Ketika kita tekan tombol answer back system, unit motor akan berbunyi seperti ini sehingga memudahkan Om Sis ketika mencari lokasi motor di parkiran. Dan dua tombol yang lainnya lagi adalah untuk fungsi alarm. Kita coba set fungsi alarmnya. Pertama kita kunci stang dulu. Cara mengunci stangnya sudah biasa seperti unit motor Honda yang lain, yaitu putar stang ke kiri atau ke kanan, kemudian tekan dan putar kuncinya ke sebelah kiri, kemudian kita tarik kuncinya. Sewaktu kita parkir tentu harus kita tutup supaya lebih aman dari potensi pencurian. Nah, kemudian setelah kita kunci seperti ini, kita set alarmnya. Kita tekan tombol set, maka sekarang alarmnya sudah tersetting. Selanjutnya kita tes bagaimana respon dari alarmnya. Kita coba sentuh atau geserkan motor, maka alarmnya berbunyi. Dan untuk mematikan alarmnya, kita tekan pada tombol unset yang ada di tengah ini. Maka sekarang fungsi alarmnya sudah off. Kita jajal lagi, tidak berbunyi. Jadi fungsi alarm ini sesuai dengan namanya, alarm anti maling, artinya untuk mengurangi potensi pencurian atau resiko pencurian. Coba kita lihat apa saja fungsi-fungsi dari kunci kontaknya. Yang pertama ini karena tadi saya kunci, buka dulu kuncinya. Nah, menariknya untuk Honda Scoopy, fungsi pembuka joknya dia menyatu dengan kunci kontak sehingga lebih praktis ketika Om Sis akan mengisi BBM misalnya, atau mengambil atau memasukkan barang ke dalam bagasi. Caranya ialah dengan memposisikan putaran kunci kontak pada posisi seat, kemudian tekan tombol seat ini, maka kunci bagasi sudah terbuka. Sekarang kita lihat kapasitas bagasinya. Sangat lega. Kapasitas bagasinya adalah 15 liter lebih, dan Honda mengklaim bahwa bagasi Honda Scoopy ini muat untuk helm half face. Sekarang kita jajal apakah benar muat helm half face atau tidak. Sudah masuk helmnya. Sekarang kita coba tutup joknya, dan yes, masuk. Fitur unggulan lainnya dari Honda Scoopy 2021 adalah adanya charger dengan port USB A. Jadi tidak seperti charger-charger pada umumnya yang sebelumnya, generasi sebelumnya, di mana harus menggunakan port konvensional. Sekarang untuk Honda Scoopy ini dia sudah menggunakan port USB tipe A. Kita lihat adanya di sini. Cara membukanya adalah dengan mengangkat pengunci atau tombol pengunci ini, kemudian menariknya dan terbuka. Setelah kita buka, di sini ada ruang yang lumayan dalam. Jadi kalau untuk menyimpan handphone yang sedang kita cas, ini sangat aman. Yakin tidak akan terpental keluar. Nah, ini portnya, coba kita buka. Nah, ini USB-nya atau port USB-nya. Dia port USB tipe A.
Sekarang kita coba sambungkan kabel USB tipe A ini ke port charger Honda Scoopy. Sudah tersambung. Dan selanjutnya karena di sini USB port A, jadi sangat familiar dengan berbagai macam charger. Kemudian kalau untuk outputnya itu bebas. Kalau misalnya handphone Om Sis port outputnya itu tipe B atau Type C juga tidak ada masalah. Selain berfungsi untuk menyimpan handphone yang sedang kita cas, box ini juga bisa kita fungsikan untuk kebutuhan lain, misalnya untuk menyimpan hand glove atau sarung tangan atau barang-barang kecil lainnya. Fitur tambahan lainnya adalah adanya hook atau pengait. Lebih gampangnya pengait barang seperti ini. Bentuknya seperti ini, dia bisa dilipat sehingga praktis. Ketika tidak kita gunakan, kita lipat saja sehingga tidak mengganggu keleluasaan kaki. Sedangkan ketika akan kita gunakan, caranya ialah kita tarik saja seperti ini. Kemudian kita angkat sedikit dan kaitkan barang bawaan kita. Setelah itu tutup lagi jika tidak digunakan. Sekarang kita pindah ke bagian stang. Pada bagian atau handle stang sebelah kanan ini, di sini ada tombol starter dan tombol on off dari fitur ISS atau idling stop system. Untuk mengaktifkan fitur idling stop system, kita tekan pada bagian bawah yang berhuruf A. Sedangkan untuk menonaktifkannya, kita tekan bagian atasnya yang ada huruf A dan keterangan off. Ini posisi mati, ini posisi hidup. Untuk respon atau untuk kinerja ISS nya sendiri kita sudah jajal tadi waktu test ride. Kemudian bagian stang kiri, di bagian bawah ada saklar untuk menyalakan dan mematikan lampu sen. Sedangkan di atasnya atau di bagian tengah ada tombol klakson, dan yang paling atas adalah saklar lampu dim atau lampu jauh dan lampu dekat. Ini pada posisi lampu dekat, sedangkan untuk menyalakan lampu jauh, sorot lampu jauh geser ke atas, kembalikan lagi ke posisi lampu dekat. Oh ya, satu lagi tadi ada yang kelewat, yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bahwa Honda Scoopy ini dia mengusung ubahan dari mesin, rangka, dan desain. Kita sekarang lihat perbedaan rangkanya. Seperti yang kita semua tahu, bahwa dulu Matic atau skutik Honda itu sambungan rangka atau sambungan armnya dia ada di bagian bawah di sini. Ini dari bodi kemudian menyambung ke mesin. Sedangkan untuk rangka ISAF ini menggunakan rangka ISAF sama dengan rangka milik Honda Genio dan milik Honda Beat 2020 yang dirilis kurang lebih 1 tahun yang lalu. Posisi sambungannya itu tidak lagi di bawah, tapi dia berpindah ke atas. Sambungannya sekarang ada di bagian sini, di atas mesin. PT Astra Honda Motor mengklaim bahwa rangka ISAF ini atau rangka baru ini dia lebih rigid, lebih kompak, dan lebih ringan, sehingga Om Sis bisa lihat sendiri tadi dari hasil test ride saya, dia enteng untuk meliuk-liuk, enteng untuk tekuk kiri kanan, enak sekali.